Jadi Bapak Ibu, takbir ya. Nah, maka sepakatlah para ulama untuk memulai sholat itu dengan kalimat takbir. Kalimat takbir itu yang mana, Ustaz? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu disepakati oleh imam yang 4 itu pemakaiannya untuk memulai sholat. Tapi dibalik itu Bapak Ibu, mau baca kitab Ragam Bacaan Sholat yang ditulis oleh Muhammad Aqil Haidar, ternyata ada beberapa pendapat dari imam mazhab ini. Selain kalimat Allahu Akbar, ada kalimat-kalimat yang disepakati dan dikeluarkan oleh imam mazhab itu. Contoh, menurut kalau yang Allahu Akbar sepakat itu, para ulama yang 4 sepakat. Tapi ada yang dikemukakan, ada ijtihad yang tidak disepakati. Kalimatnya Allahul Akbar. Allahul Akbar. Jadi akbarnya itu pakai alif lam. Allahu al-Akbar. Nah, seperti itu. Nah, man'ud dia jadinya. Nah, Allahul Akbar itu kata imam yang 3 itu boleh dipakai. Imam yang 3 itu Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, kecuali Imam Malik. Jadi Imam Malik hanya satu pendapat Allahu Akbar. Sementara imam yang lainnya membolehkan kita menggunakan kalimat Allahul Akbar. Satu. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi pendapat dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang ahlur ra'yi ini, bahkan kata beliau, bukan hanya sekedar ucapan Allahu Akbar atau Allahul Akbar, kalimat-kalimat yang senada, kalimat-kalimat yang seirama, seimbang dengan kalimat Allahu Akbar itu juga dibolehkan untuk dipakai. Contoh, Allahu A'zam. Nah, itu boleh. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Allahu Ajilla, boleh. Allah yang maha perkasa, boleh. Allahu Akbar, Allahul Akbar, Allahu A'zam, Allahu Ajilla, boleh. Jadi kalimat-kalimat yang senada dengan kalimat Allahu Akbar, maka kata Imam Abu Hanifah dibolehkan untuk dipakai. Itu menurut satu imam mazhab saja. Tapi kalau itu dipraktekkan di mushola Darul Mukminin, kira-kira bahas Pak? Apa? Jarang didengar, tidak pernah mendengarnya. Tahu-tahu imamnya pakai mazhab Abu Hanifah, kan Allahu A'zam katanya. Ini tidak ISIS jadi kita pakai yang disepakati sajalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itulah menyikapinya barangkali. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allahu Akbar yang dipakai? Kenapa Allahu Akbar yang dipakai? Kenapa kalimat Allah? Bukankah Allah itu punya asma yang banyak? Ada 99 asma Allah, dan bahkan kita boleh disuruh, diperintahkan malah untuk memanggil, menyeru Allah itu dengan asmaul husnanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna, dan seterusnya itu. Allah itu punya asmaul husna, maka serulah dia dengan asmaul husna itu. Mengapa harus pakai Allahu Akbar? Mengapa pakai Ar-Rahman Akbar misalnya, kan? Pakai Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus sampai Al-Aziz, sampai As-Sabur, boleh tidak seperti itu Bapak Ibu? Ternyata ada hal lain yang mesti diperhatikan Bapak Ibu. Kalau kita lihat kalimat Allah ini sungguh-sungguh sangat paripurna, dan di dalam kalimat Allah itu terkandung unsur yang Asmaul Husna 99 itu. Terkandung asmanya, terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi sifat Ar-Rahman ada di kalimat Allah, sifat Ar-Rahim ada di kalimat Allah, sifat Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min ada di kalimat Allah, dan seterusnya. Kandungannya juga ada. Nah, makanya saking hebatnya Bapak Ibu,
Bahkan pernah juga tuh ketika dipreteli huruf-huruf Allah itu, tetap nanti akan kembali lagi ke kalimat Allahnya, kembali lagi ke Allah. Beda dengan Asmaul Husna yang lainnya, beda dengan asma Allah yang lainnya. Contoh, Allah itu kan alif, lam, ha, kan itu hurufnya tuh Pak, alif, lam, ha, Allah. Sayang kita tidak punya papan tulis kan. Itu kalau diambil alifnya, tinggal lam, ha, tetap masih bisa dibaca lillah. Dan itu juga disampaikan ada di dalam ayat Al-Quran, lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah lah kepunyaan, bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu, kembali lagi ke Allah. Bahkan diambil lamnya satu lagi, tinggal lam dan ha, lahu, baca lahu juga kembali ke Allah. Lahu mulkus samawati wal ard, bagi dialah, Allah itulah kerajaan langit dan bumi itu, kembali lagi ke Allah, kembali lagi ke Allah Bapak Ibu. Bahkan ditarik lamnya itu, tinggal ha-nya saja, hu-nya saja, Allahu, hu-nya saja lagi, hu itu juga akan kembali ke Allah. Hu itu adalah singkatan dalam bahasa Arab Pak, domir muttasil dia. Hu itu lahir dari domir huwa, ha dan waw, huwa itu siapa? Huwallahu ahad. Huwa itu adalah Allah al-ahad, kembali lagi ke Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya Bapak Ibu. Beda juga kalimat-kalimat yang lain. Contoh, Ar-Rahman, diambil alifnya, tinggal lam, ro, ha, mim, lirrahman. Oke, diambil lamnya, tinggal ro, ha, mim, nun, Rahman. Diambil ro-nya, tinggal ha, mim, nun. Nggak bisa dibaca oleh, hilang maknanya Bapak Ibu. Nah seperti itu hebatnya. Dan begitu seterusnya, kita preteli huruf-huruf dari Asmaul Husna itu juga akan menghilangkan esensi dari sifatnya itu, dari sifat yang terkandung dalam Asmaul Husna itu. Tapi kalau kalimat Allah yang kita preteli, tetap esensinya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.